Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tentang asistensi terhadap renovasi pada bagian denah tahap pertama atau tahap awal sebelum masuk ke 3D modeling, itu ya, pada 3D modeling rumahnya atau bentuk tampak rumahnya. Adapun video ini merupakan video penjelasan yang kami buat untuk memberikan penjelasan tentang revisi-revisi yang telah kami lakukan dan percobaan-percobaan gubah masa dan gubah denah pada rumah yang akan direnovasi. Adapun pada rumah ini pada tahap ini, mohon maaf sebelumnya karena qadarullah harus tertunda ya Kak untuk asistensinya, karena kemarin hari Ahad qadarullah eh, kakak dari ayah saya meninggal dunia dan harus mengantarkan ayah saya untuk takziah serta mengurusi jenazahnya ke pemakaman. Jadi baru bisa menyelesaikan video dan membuat video pada hari ini, sore ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Kemudian pada tahap ini, maka kami menyiapkan 3 alternatif denah yang kami buatkan dengan beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing yang akan kami jelaskan selanjutnya. Adapun ada 3 denah versi rekomendasi 1, yaitu baru dari yang kami merujuk terhadap ini ya, gambar yang telah kakak berikan dan kakak buat. Akan tetapi kami harus menyesuaikan dengan ukuran-ukuran bangunan saat ini dan menyesuaikan dengan keidealan bagaimana sebuah tata letak denah itu dalam ilmu arsitektur yang seideal mungkin, seperti itu, sehingga tidak mengurangi kenyamanan pemilik rumahnya. Adapun untuk ini adalah versi rekomendasi kedua yang kami buatkan sesuai dengan permintaan kakak yang awal. Kalau misalnya ditambah 2 meter bisa nggak ya gitu. Nah ini kami buatkan dan kami nanti akan jelaskan bagaimana sih kekurangannya dan bagaimana nanti terhadap bangunan yang sudah berdiri efeknya seperti itu. Kemudian ada versi revisi Denah 1 yang ini ya, yang pada lantai 2 menghapus sekat. Jadi kamar mandinya satu, ada kamar mandi dan WC seperti itu. Baik, langsung saya mulai. Ini adalah versi rekomendasi 1, di mana pada versi ini untuk denah lantai 1, untuk mendapatkan balkon yang sesuai dengan kakak inginkan tata letaknya, maka otomatis anak tangga harus sebisa mungkin disiapkan untuk mencapai elevasi ketinggian lantai 2. Maka dari itu, untuk mendapatkan tata letak yang seperti ini, pada lantai 2 yang seperti ini, dengan adanya balkon pada bagian pojok kiri atas, kemudian ada kamar pada bagian sini, dan letak tangga yang ada di sini, maka otomatis anak tangganya di sini harus mengorbankan area gudang ya Kak. Area gudang untuk mencapai banyaknya anak tangga sekitar 18 sampai 17 sampai 18 anak tangga untuk mencapai ketinggian level lantai 2 sekitar 3,8 sampai 4 meter di atas lantai 1. Idealnya seperti itu. Kemudian setelah naik ke atas maka didapatkan lantai 2 seperti ini. Ini dari bawah ke atas, maka ini bisa langsung ke akses area. Akses area ini di sini ada kamar mandi yang sekaligus dengan WC dan wastafel, ada kamar tidur 1, ada kamar tidur 2, kamar tidur 2 dan kamar tidur 3, kemudian bisa ke area balkon depan. Seperti itu. Sebentar saya hapus dulu untuk coret-coretannya. Dan bentuk 3D-nya adalah seperti ini. Bentar ini saya hide dulu ya versi lainnya.
Nah, ini kan bangunan itu ya, bangunan lama yang di depannya yang masih kami desain seperti ini dulu. Nah, untuk mendapatkan model desain tangga yang seperti ini, seperti ini, maka area yang diperlukan ada minimal sekitar 2,5 meter ya untuk lebarnya. Dan tingginya dari lantai 1 ke lantai 2 itu bisa dilihat di sini ada 3,8. Nah, 3,8 di sini. Baik. Nah, 3,9 sampai 3,9 sampai 3,8 sampai 3 sampai 4 meter intinya. Seperti itu. Nah, lainnya, nah pada pojok bagian atas ini ya, yang lain di sini bisa dilihat 3,8 meter. Nah, itu untuk bisa mencapai ketinggian tersebut maka area gudangnya bisa dipindah harus dihilangkan ya, atau bisa dipindah ke area sini. Maaf, ke area sini misalnya 1,5 kali 2 gitu ya misalnya. Nah, area gudang harus dipindahkan ke area sini. Nah, ini bisa dipakai area gudang seperti itu. Jadi untuk mencapai ketinggian level tersebut maka desain tangganya harus menjalankan gudang, sehingga pada lantai 2 bisa didapatkan skematik denah, ada 3 kamar, kamar mandi, kemudian ada balkon yang lumayan cukup luas pada bagian depan. Nah, untuk balkonnya sendiri ini kami berikan tambahan overstack, di mana ini masih bisa dibangun tanpa merubah atau menambah kolom pada bagian pada bagian rumah yang depan ya Kak. Jadi kalau misalnya ini namanya adalah konstruksi cantilever, di mana bangunan menjorok ke depan sedikit tanpa adanya kolom yang itu ya apa namanya, menyokong. Jadi nanti konstruksinya seperti ini. Di sini ada kolom seperti itu sampai ke atas. Kemudian baloknya atau yang menyokong adalah seperti ini. Jadi gitu. Jadi pada rumah lama di sini jadi nggak terpengaruh, kecuali hanya mengubah atapnya saja. Seperti itu. Baik, akan kami lanjutkan dulu. Nah, seperti ini adalah versi rekomendasi kami yang sesuai dengan gambaran yang kakak berikan kepada kami. Seperti itu. Ini ada jendela, pintu jendela. Ini jendela. Kalau desain ini kami udah bisa membayangkan itu ya, fasad bentuk depan rumahnya. Nanti juga cantik pakai dengan model seperti ini. Terima kasih, ini adalah versi rekomendasi. Baik, kami lanjutkan dahulu untuk versi-versi selanjutnya. Nah, ini adalah versi rekomendasi kedua, di mana versi ini adalah menyesuaikan dengan keinginan kakak yang menanyakan bahwasanya bisa nggak sih untuk lantai 2-nya itu bisa ditambah 2 meter ke depan. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi berhubung kemarin kan sempat memberikan kisi-kisi itu ya, apa namanya, budget untuk membangun ya sekitar 100 juta, itu agaknya susah ya Kak. Karena ketika kita mendesain rumah untuk balkonnya maju ke depan adalah hasilnya seperti ini. Mau nggak mau ini harus disokong balok dan kolom pada yang mengakibatkan rumah lamanya atau bagian depan itu harus ikut-ikutan dirubah atau direnovasi gitu ya, kayak nambahin kolom, nambahin balok, kemudian harus ganti desain atap seperti itu. Jadi ini kalau misalnya di budget 100 juta ini sangat-sangat kurang applicable, dan desainnya seperti ini juga cakep kalau misalnya kepingin bisa digunakan. Tapi kami spill dulu, kalau misalnya di budget 1 juta agaknya kurang memungkinkan karena harus merubah pada bagian lantai 1, bagian rumah lama atau lantai rumah depannya. Adapun kalau misalnya ini ya, mohon maaf lupa,
Ini kalau misalnya kepengen itu kepengen nambah jadi itu jadi kayak apa namanya dapur mini juga bisa. Misalnya di sini ditambah dapur mini gitu ya, diletakkan dapur mini sama letak-letak kulkas juga bisa karena di sini masih aman secara lokasi, bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau misalnya maju ke depan dikit masih bisa, sehingga di sini bisa diletakkan kayak kulkas gitu ya, atau kayak dapur mini gitu bisa diletakkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika naik dari bawah ke atas, ini bisa langsung ambil minum, kemudian atau pergi ke sini untuk atau ambil minum langsung menuju ke balkon seperti itu. Untuk rekomendasi versi satu tadi. Oke, untuk versi yang kedua tadi ini ya, kekurangannya adalah harus merubah pada bagian rumah lama, masih bisa diaplikasikan, akan tetapi budget 100 juta agaknya kurang bisa menyokong pembangunannya. Adapun untuk revisi lantai satu, itu ya cuma merubah kamar mandinya yang kemarin ada sekatnya gini kami jadikan satu untuk desain-desainnya sama semua ukurannya, dan tidak ada penambahan balkon sama semua, gudangnya juga tetap ada, letak-letak jendela juga kami rubah seperti itu. Nah, ini untuk yang kami rekomendasikan adalah versi ini ya Kak, versi satu sebagai berikut. Jadi dari bawah gudangnya sementara dipindahkan ke sini, atau ini bisa jadi ruang makan gitu ya. Gudangnya bisa ditaruh di belakangnya gitu, membuat bangunan 1,5 kali 2 meter pada bagian belakang. Nah, ini lantai 1 naik ke atas lantai 2. Ini bisa tadi ditambah sekitar 0,65 meter untuk penempatan dapur mini atau kulkas. Ini ada kamar 3, ada kamar mandi dan balkon area depan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan ketidak sesuaian jadwal karena banyak kejadian ya kemarin. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjelaskan tentang denah yang kami menjelaskan dan baik. Semoga kami bisa menjelaskan dengan baik terhadap pandangan kami terhadap denah yang kami desainkan bersama-sama untuk kakak. Kami terima masukan dan sarannya untuk bisa direvisi lagi, silahkan. Apabila tidak, maka akan kami lanjutkan ke modeling tampak rumahnya, kemudian habis itu gambar kerjanya. Kurang lebihnya sekian. Selamat malam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.